Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ridha dan taufik serta anugerah yang masih dicurahkan kepada kita. Kita bisa berkumpul kembali, bermajelis. Semoga majelis yang kita buat adalah majelis yang akan mengundang rahmat dan keberkahan untuk kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau dan seluruh kaum mukminin yang istiqomah menjalankan syariat beliau sampai hari kiamat. Kita lanjut tentang nawaqidul wudu dari kitab Kifayatul Akhyar yang merupakan syarah dari matan Abi Syuja'. Ya. Nawaqidul wudu yang selanjutnya. Yang ketiga ya. Berkata Asy-Syaikh Abu Syuja' rahimahullahu taala, ya. Walamsur rajuli al-mar'ata min ghairi ha'ilin bainahuma ghaira mahramin fil asah. Ya. Jadi yang kedua atau yang ketiga ya, yang batalkan wudu dalam mazhab Asy-Syafi'i, walamsur rajuli al-mar'ata, sentuhan laki-laki kepada wanita, min ghairi ha'ilin, tanpa adanya penghalang. Tidak ada penghalang. Bainahuma, antara keduanya, ghaira mahramin, yang bukan mahram. Fil asah, dalam pendapat yang paling sahih. Ya. Ini kata beliau, apabila seorang laki-laki menyentuh wanita tanpa halangan, tanpa pembatas, tanpa ha'il. Ha'il itu seperti kain, ya, menyentuh kulitnya maksudnya, ya, bukan menyentuh kulitnya, tanpa adanya pembatas. Ya. Antara keduanya dan keduanya bukan mahram. Ya. Ghaira mahramin, bukan mahram. Dalam pendapat yang paling sahih dalam mazhab Syafi'i, maka itu membatalkan wudu. Ya. Jadi kalau jabat tangan dengan perempuan yang bukan mahram, membatalkan wudu. Ya. Dan nanti penjelasannya, berkata penulis Kifayatul Akhyar, min nawaqidil wudu'i lamsu rajulin basyrata imra'atin mushtahatin ghairi mahramin liqauli ta'ala aw lamastumun nisa'. Ya. Di antara pembatal wudu adalah sentuhan laki-laki kepada basyrah imra'ah. Basyrah itu artinya kulit. Kulit wanita yang mustahah. Kulit wanita yang
mustahatin. Ya. Mustahatin artinya menarik. Ya. Perempuan yang menarik. Ya, menarik sini dalam artian mengundang syahwat. Ya. Perempuan yang mengundang syahwat. Atau perempuan yang masih produktif. Ya. Yang menarik bagi laki-laki. Perempuan yang menarik bagi laki-laki. Ghaira mahramin. Dan dia bukan mahramnya. Maka itu membatalkan wudu. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 42. Ya. Aw lamastumun nisa. Ya. Atau kalian menyentuh wanita. Di sini beliau lams itu artinya menyentuh. Ya. Menyentuh. Dalam mazhab Syafi'i menyentuh di sini maksud maknanya adalah makna hakiki. Ya. Makna hakiki atau makna sebenarnya. Bukan makna kiasan. Ya, bukan makna kiasan. Karena kata-kata lamsun, lamasa dalam bahasa Arab ada makna hakiki, ada makna majazi. Ya. Ada makna sebenarnya dan ada makna kiasan. Nah, dalam mazhab Syafi'i maknanya adalah makna sebenarnya, bukan makna kiasan. Maka kalau dimaknai dengan makna sebenarnya, maka yang dimaksud dengan lamsun adalah menyentuh kulit. Ya, saling bersentuhan antara kulit dengan kulit. Itu disebut dengan lamsun. Ya. Kenapa lams menyentuh ini dimasukkan dalam kategori pembatal wudu? Karena dalam ayat An-Nisa ini kata lamsun ini utifal lamsu 'alal maji'i minal ghaid wa rutiba 'alaihima al-amru bitayammum 'inda faqdil ma'. Ya. Jadi cara istidlalnya dengan ayat ini atau wajhul istidlalnya adalah kata lamsun dalam An-Nisa ayat 42 itu diatofkan atau disusulkan kepada pembatal yang lain yaitu buang air besar. Dalam ayat Allah mengatakan ya au jaa ahadukum minal ghaiti aw lamastumun nisa. Ya. Jadi sudah disebutkan kemarin atau pekan lalu bahwa buang air baik dari depan atau belakang membatalkan wudu. Nah, ketika buang air membatalkan wudu, kemudian menyentuh wanita disusulkan atau digandengkan atau digabungkan ke sana, maka hukumnya menjadi sama. Ya. Hukumnya menjadi sama yaitu membatalkan wudu. Wa rutiba 'alaihima al-amru bitayammum. Kemudian setelah keduanya disambungkan atau diatofkan, dihukumi keduanya untuk mensucikan dengan tayammum inda faqdil ma', apabila tidak ada air. Di dalam ayat itu Allah mengatakan aula mastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu. Apabila kalian datang dari ghaid atau menyentuh wanita ya, dan kalian tidak mendapatkan air, maka hendaknya bertayammum. Artinya dua-duanya hukumnya sama, yaitu kalau kita wudu, habis wudu kita pergi buang air, atau ya, setelah wudu kita menyentuh wanita, setelah itu tidak mendapatkan air lagi, maka kita ganti dengan tayammum. Artinya wudu kita yang tadi itu jadi batal. Karena kita diwajibkan tayammum setelah menyentuh wanita atau setelah buang air. Ya, paham ya? Maka hukumnya sama, yaitu membatalkan wudu. Fadalla ala annahu hadatsun
kal maji'i minal ghaid. Ya. Maka faktor tersebut atau dua faktor itu. Faktor pertama adalah ataf, penggabungan atau penyusulan, ya. Dan faktor kedua adalah wajibnya tayamum. Menunjukkan bahwa keduanya itu adalah hadas. Ya. Jadi buang air adalah hadas, menyentuh wanita adalah termasuk hadas. Dan kalau dia hadas, maka dia membatalkan wudu. Ya. Karena itu dalam mazhab Syafi'i, orang yang menyentuh wanita yang bukan mahramnya, hukumnya membatalkan wudu. Dia wajib wudu kembali. Wal basyrah zahirul jildi. Wala farqa fir rajuli baina an yakuna syaikhan faqidan lisyahwah am la. Ya. Wala bainal khissi wal 'inin fa innahu yantaqidu wudu'uhu. Wa kadza al murahiqu fa innahu yantaqidu wudu'uhu. Ya. Wala farqa fil mar'ati baina syabati wal ajuz allati la tushtaha. Ya. Dan yang dimaksud dengan basyrah disebut dengan rajulun, karena di awalnya dikatakan lamsu rajulin basyrata imra'atin. Yang maksudnya adalah basyrah ini adalah zahirul jildi. Yang dimaksud dengan basyrah atau basyarah, ya, adalah zahirul jildi. Apa itu zahirul jildi? Bagian yang paling luar dari kulit, ya. Bagian kulit terluar, ya. Karena kulit ini kan ada beberapa lapis. Ada kulit luar, ada kulit bagian dalam, berlapis-lapis. Nah, tentu kalau kulit bagian dalam tidak bisa disentuh karena dia tidak kelihatan. Maka yang dimaksud dengan zahiru al-jildi adalah kulit bagian yang terlihat itu. Ya. Kulit yang bagian terlihat itu disebut dengan basyratul mar'ah. Kulit bagian yang terlihat. Dan tidak ada bedanya apakah laki-laki yang menyentuh itu sudah syekh yang tidak bersyahwat lagi ataukah tidak. Ya. Jadi laki-laki yang berwudu, mau dia syekh, mau dia anak muda, ya, mau dia bersyahwat atau tidak, maka tetap dihukumi batal wudunya. Karena ayatnya sifatnya umum. Ya. Aula mastumun nisa. Ya. Atau kalian menyentuh wanita. Nah, dalam ayat ini tidak ada pengecualian. Jadi semua laki-laki yang menyentuh wanita, itu hukumnya wudunya batal. Mau dia syekh masih punya semangat, punya syahwat, atau syekh sudah tidak punya syahwat. Ya. Wala bainal khissi wal 'ainin. Ya. Tidak ada juga bedanya antara laki-laki yang inin itu apa artinya? Bahasa kita apa ini itu? Yang apa namanya? Tidak punya syahwat itu apa namanya itu? Yang tidak berdiri dari barang. Laki-laki yang apa istilahnya itu? Astagfirullahaladzim. Laki-laki tapi tidak berdiri barangnya. Hah? Impoten. Nah, santa. Laki-laki yang impoten. Tidak ada bedanya antara laki-laki yang impoten atau tidak. Fa innahu yantaqidu wudu'uhu. Nah, semuanya batal wudunya. Wa kadzal murahiq fa innahu yantaqidu wudu'uhu. Begitu juga laki-laki yang murahiq. Murahiq ini baru balik, ya, baru balik bahasa kita remaja, ya. Jadi anak-anak remaja. Jadi apabila laki-laki itu sudah balik, ya, sampai dia syekh, ya, sampai dia sudah loyo sekalipun, kalau dia wudu kemudian menyentuh perempuan dalam mazhab Syafi'i, semua mereka batal wudunya. Ya.
Begitu juga wala farqa fil mar'ati bainasyabati wal ajuz allati la tushtaha. Ya. Dan begitu juga perempuan yang disentuh itu tidak ada bedanya antara wanita yang masih syabah, wanita yang masih muda, atau wanita yang sudah ajuz. Wanita yang sudah sepuh, yang sudah menopause. Ya. Mau dia menopause atau belum, yang penting dia wanita. Ya. Dan wanitanya sudah baligh juga. Jadi sama-sama baligh. Yang laki-lakinya baligh, sejak dia baligh sampai dia syekh kabir. Ya. Begitu juga perempuannya, dari mereka baligh sampai ajuz. Ya, hukumnya sama. Hukumnya membatalkan wudu kalau bersentuhan yang bukan mahram. Ya. Yang bukan mahram. Kalau mahram itu pertama, mahram kita adalah ibu. Ya. Hurrimat alaikum ummahatukum. Kata Allah dalam Quran surah Nisa. Mahram kita yang pertama adalah ibu. Ibu, dan yang masuk dalam kategori ibu, nenek. Ya. Dan terus ke atas. Ibunya ibu atau ibunya bapak, nenek-nenek kita, ya. Dan ibunya nenek, ibunya nenek, pokoknya ke atas. Itu semua dikategorikan ummahat. Ya. Ibu-ibu ke atas. Kemudian wabanatukum. Ya. Mahram itu ada ibu, kemudian anak perempuan. Ya, anak perempuan. Kemudian akhwat. Ya. Saudara perempuan. Kemudian ammat. Ammat itu bibi dari bapak. Saudara bapak kita. Saudara perempuan bapak kita. Itu masuk mahram. Begitu juga khalat. Ya. Saudara perempuan ibu kita. Nah, itu mahram. Kemudian siapa lagi? Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Ponakan. Ya. Anak dari saudara kita atau anak dari saudari kita. Keponakan. Wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah. Ya. Yang kedelapan adalah ibu susu kita. Ya, kalau kita menyusu kepada wanita lain ketika masih kecil. Ya. Kemudian ibu susu itu punya anak perempuan, itu jadi saudara kita juga. Wa akhawatukum minar radha'ati wa ummahatun nisaikum. Ya, ummahatun nisa artinya ibu mertua. Ya, ibu mertua jadi mahram, mu'abbad. Ya, mahram yang selamanya. Wa ummahatun nisaikum. Kemudian wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna. Ya. Dan juga Rabibah. Rabibah itu anak dari perempuan yang anak dari istri. Misalnya menikah dengan janda. Ya. Janda itu punya anak perempuan. Ya. Maka anak perempuan itu juga jadi mahram. Dengan catatan allati dakhaltum bihinna. Ya. Dengan catatan menikahnya, setelah menikah kemudian melakukan hubungan suami istri dengan wanita tersebut yang punya anak itu. Ya. Wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna wa halailu abnaikum. Ya, wa halailu abnaikum. Dan istri dari anak-anak kalian atau menantu. Ya, anak mantu. Itu namanya apa? Mahram. Ya. Wanita yang mahram. Wanita mahram. Ya.
Selain itu maka dia bukan mahram. Ya, selain itu yang disebut dengan ghairu mahram. Ya. Maka di antara yang ghairu mahram adalah sepupu. Ya. Sepupu kita. Itu ghairu mahram. Ya. Jadi kalau bersentuhan dengan sepupu maka batal wudu. Ya, batal wudu. Apalagi perempuan yang tidak punya hubungan yang tadi itu maka batal wudu. Baik. Kemudian poin selanjutnya wa fil maitati khilaf. Nah, bagaimana kalau menyentuh wanita yang sudah jadi maitah, sudah jenazah? Ya, apakah membatalkan wudu? Nah, di sini dalam mazhab Syafi'i disebutkan ada khilaf dalam mazhab. Menyentuh wanita yang bukan mahram yang sudah meninggal. Begitu? Begitu di situ? Hah? Dapat? Tidak ada? Masa tidak ada? Dalam permasalahannya, dalam masailnya tidak ada? Hah? Ada. Apa di situ? Wanita yang sudah meninggal? Hah? Coba lihat. Apa dia bilang? Oh iya. Jadi al-maitah. Maitah di sini maksudnya jenazah, ya. Ada khilaf para ulama dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama, Shahhahan Nawawi fi Syarhil Muhadzab al-qat'a bil intiqad wa shahhaha fi kitabihi Ru'usil Masail Adama An-Naqdi. Ya. Jadi Imam An-Nawawi dalam kitab Syarhul Muhadzab menyatakan bahwa menyentuh wanita yang sudah jenazah pun ya, itu membatalkan wudu. Ya. Wanita yang sudah jadi jenazah. Ya. Nah, biasanya kalau ada hal-hal yang misalnya ada perempuan yang tidak ada orang menolong kecuali kita yang mau tolong. Ya. Tidak ada keluarganya, tidak ada siapa-siapanya. Ya. Kita yang tolong. Otomatis kalau mau ditolong, pasti menyentuh. Ya. Nah, kalau pas menyentuh itu, bagian-bagian yang disentuh itu adalah langsung kulit. Ya, karena tidak bisa dihindari. Ya, kalau misalnya ada perempuan yang waliyadzubillah, nasallahu al-afiyah, yang cilaka di jalan misalnya, ya kan? Ya. Kemudian tidak ada yang tolong, kita yang lihat, otomatis kita akan menolong, mengangkat misalnya, mengangkat ke ambulans atau mengangkat ke kendaraan, ya. Dan ketika kita angkat itu dia sudah meninggal, ya, sudah meninggal dia. Dan ketika dalam posisi seperti itu biasanya kita tidak bisa menghindari kalau kita menyentuh bagian kulitnya yang tidak pakai pakaian, misalnya tangannya, ya, tangannya kita angkat, ya, atau telapak kakinya, ya. Maka itu juga kata Imam Nawawi dalam Syarh Muhadzab membatalkan wudu. Kalau orang yang mengangkatnya berwudu. Ya. Kalau tidak berwudu berarti tidak ada yang batal. Ya. Kalau sudah wudu, misalnya nasallahu alafiyah, kita pergi di masjid, ya, pergi di masjid sholat, ya, tiba-tiba terjadi peristiwa, ya, dan cuma kita yang ada di situ, otomatis kita akan menolong. Nah, ketika menolong itu ternyata nasallallahu alafiyah,
begitu dia ditabrak misalnya, langsung meninggal di tempat. Ya. Otomatis kita tolong. Tidak mungkin kasih biar di jalan itu kan. Ya. Nah itu membatalkan wudu. Sedangkan dalam kitab beliau Ru'usul Masail, beliau mengatakan adamul intiqad. Ya, tidak batal. Jadi Imam Nawawi sendiri punya dua pendapat. Di dua kitab yang berbeda, pendapat berbeda. Ya, dalam Syarhul Muhadzab beliau bilang membatalkan wudu, dan dalam Ru'usul Masail, kitab Ru'usul Masail beliau mengatakan tidak membatalkan wudu. Kenapa bisa berbeda? Ya. Wal khilafu mabniun 'ala al-lafzi wal ma'na kal maharim. Fa'ala ma fi syarh al-muhadzab wa huwa an-naqdu mal farqu bainal maharimi wal maitah wa fil farqi usrun. Wa qad yufraqu bi imkani audil hayati fil maitati bi khilafil maharim wallahu a'lam. Jadi kenapa bisa berbeda? Karena tidak bisa dibedakan antara mahram dan jenazah. Ya, jadi perempuan ya tetap perempuan. Ya. Kalau perempuan bukan mahram ya tetap perempuan bukan mahram. Mau dia hidup atau mau meninggal itu tetap bukan mahram. Ya. Tetap bukan mahram. Maka kalau dia bukan mahram berarti batal wudunya. Ya. Tapi yang mengatakan tidak batal ada bedanya antara yang hidup dan yang meninggal. Kenapa? Karena kalau yang hidup itu ya dia masih punya ruh. Masih punya ruh. Ya. Dan masih mustahah. Nah, kalau mayat tidak punya ruh. Ya. Dan tidak ada orang tertarik kepada jenazah. Tidak ada orang tertarik kepada orang yang sudah meninggal. Ya, itu bedanya kata mereka. Jadi yang mengatakan tidak membatalkan wudu, ya karena perempuan yang meninggal sudah tidak menarik. Ya. Tidak menarik. Maka karena dia tidak menarik dan sudah jadi jenazah, maka dia tidak batal wudunya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu ada dua pendapat dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Baik. Masalah selanjutnya. Walau kana al-'adhul malmusu ashal au zaidan aw waqa'a al-lamsu bighairi qasdin wa bighairi syahwatin fayanqudul wudu'u fi kulli dhalika li'anna al-lamsa hadathun li dhahiril ayatil karimah. Ya. Dan apabila anggota tubuh yang tersentuh itu asyal. Apa itu asyal? Putus, lumpuh. Ya. Au zaid. Atau anggota tubuh yang tambahan. Jadi ada orang yang anggota tubuhnya menonjol mungkin. Ya. Atau mungkin bisa jari-jarinya lebih dari 10. Ada tambahannya. Ya. Atau apa saja tambahan dari dari tubuh itu. Ataupun waqa'al lamsu bighairi qasdin wa bighairi syahwah. Ataupun menyentuh itu tanpa ada maksud dan juga tanpa ada syahwat. Ya. Atau bahasa kita menyentuh tidak sengaja. Ya. Tidak bermaksud menyentuh. Ya. Dan menyentuhnya juga tidak dengan syahwat. Fayanqudul wudu' fi kulli dhalik. Li'anna lamsa hadathun li dhahiril ayah. Maka semua itu membatalkan wudu karena di dalam ayat kata lamsunya, ya, kata menyentuhnya itu tidak diperincikan atau sifatnya umum. Maka semua bentuk sentuhan kepada wanita yang bukan mahram, ya, maka itu membatalkan wudu semua dalam mazhab Asy-Syafi'i.
berdasarkan zahir dari ayat. Ya, makna zahir dari ayat. Ya, makna zahir dari kata lams atau makna hakikinya atau makna sebenarnya, ya, bukan makna kiasannya. Ya. Dan yang disentuh adalah kulit. Ya. Maka mau sengaja atau tidak, mau dengan syahwat atau tidak, ya, mau wanita tua atau masih muda, ya, bahkan yang lumpuh dan sekalipun, maka semuanya membatalkan wudu. Kecuali kalau sudah jadi jenazah, ya, maka itu diperselisihkan. Wala yanqudu lamsu sya'ri wadh-dhafri was-sin 'ala ar-rajih. Ya. Dan tidak membatalkan kalau dia menyentuh rambut atau kuku atau gigi. Ya. Jadi ada perempuan kita toki giginya. perempuan tahu kita toki giginya begitu. Ya. Nah, itu tidak batal wudu. Karena gigi bukan kulit, tapi dia tulang. Nah, begitu juga kuku. Nah, kalau menyentuh kuku perempuan, maka kalau menyentuh perempuan, kukunya disentuh itu. Awalnya kalau perempuan kukunya panjang, ya. Waliyadzubillah. Atau rambut. Kalau kita sentuh rambutnya, nah, itu la yanqud 'ala ar-rajih. Lianna mu'dhamal iltidadhi bi hadhil asya' bin nazar falaysat fi madhinnati syahwah bil lams. Ya. Karena bagian-bagian tersebut, ya, apa namanya? Al-iltidad. Apa itu al-iltidad? Menikmati bukan dengan menyentuh, tapi dengan melihat. Ya. Jadi kalau ada orang yang melihat rambut perempuan yang ghair mahram, waliyadzubillah, ya, hanya dilihat saja, maka itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau dilihatnya dengan syahwat, kemudian sampai mengeluarkan madhi, maka itu membatalkan wudu. Ya. Falaisat fi madhinnati syahwah bil lamsi. Ya. Maka itu tidak menjadi madhinnah. Madhinnah itu apa artinya? Dugaan. Dugaan syahwat dengan cara menyentuh. Kemudian masalah selanjutnya, walau lamasa 'udwan mubanan min imra'atin aw lamasa saghiratan lam tablugh hadd asy-syahwati lam yantaqidul wudu'u 'ala ar-rajih li'anna dzalika laisa fi madhinnati asy-syahwati kal mahram. Apabila menyentuh anggota yang muban, anggota yang terlepas, anggota tubuh yang terlepas. Misalnya ada perempuan patah dia punya jari. Nah, jari patahannya itu kita sentuh. Ya. Atau wanita yang masih kecil, yang tidak menyebabkan timbulnya syahwat. Wanita yang masih kecil yang tidak menyebabkan timbulnya syahwat. Lam yantaqidul wudu' 'ala rajih. Itu tidak membatalkan wudu dalam pendapat yang rajih. Jadi kalau ada kata pendapat yang rajih berarti ada yang marjuh. Ya. Berarti kalau ada yang marjuh maka yang marjuh mengatakan tetap membatalkan wudu. Pendapat yang marjuh tetap membatalkan wudu walaupun anak itu anak kecil. Ya. Dan pendapat yang rajih adalah tidak batal. Lianna dzalika laisa fi madhinati syahwatil kal mahram.
Ya, karena itu bukan sesuatu yang menyebabkan menggoda syahwat atau yang tidak menyebabkan adanya syahwat. Wa in lamasa mahraman binasabin aw rada' aw musaharah fa hal yantaqidul wudu? Kemudian masalah yang selanjutnya, kalau dia menyentuh wanita yang masih mahram, mahramnya dengan nasab atau dengan rada' atau dengan musaharah. Musaharah ini adalah mahram yang disebabkan karena adanya perkawinan. Ya. Mahram musaharah itu siapa? Istri. Yaitu mahram musaharah. Ibu mantu, ibu mertua. Ya, mahram musaharah. Atau anak mantu, itu mahram musaharah. Ada dua pendapat. Ahaduhuma yantaqid li umumil ayah warrajih annahu la yantaqid li'anna al-mahrama laysat fi madhinnati syahwah wa yajuzu an yustanbata minan nassi ma'na yukhassisu umumahu wal ma'na fi naqdil wudu'i kaunu ghairil mahrami fi madhinnati syahwah wa hadha mafqudun fil mahram. Ya. Jadi kalau dia mahram, maka yang rajih tidak membatalkan wudu. Ya, tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena mahram laisat fi madhinnatis syahwah. Karena wanita yang jadi mahram kita itu bukan tempat atau bukan madhinnah asy-syahwah. Ya, bukan madhinnatus syahwah. Seperti kita memegang ibu kita, jabat tangan dan ibu kita. Ya, itu tidak bersyahwat. Ya, tidak ada orang bersyahwat dengan ibunya. Ya, kecuali orang yang punya penyimpangan. Wal iyadu billahi min dzalik. Ya. Begitu juga tidak ada orang bersyahwat ketika menyentuh putrinya atau saudaranya atau saudarinya dan seterusnya. Makanya tidak membatalkan wudu. Karena itu kata beliau yustambatu minan nas makna yukhassisu umumahu wal makna fi naqdil wudu kaunu ghairil mahram fi madhinnatis syahwah wa hadha mafqudun fil mahram. Ya, jadi diambil dari ayat itu, dari nas itu makna yang bisa mengkhususkan umum. Ya. Makna artinya kandungan. Ya, kandungan dari ayat itu, ayatnya kan zahirnya umum, ya. Tetapi ketika ada kategori mahram, maka ada makna yang lain, yaitu orang yang termasuk mahram menjadi khusus, pengecualian dari yang umum itu. Maka secara umum perempuan yang kita sentuh bisa membatalkan wudu kita kecuali perempuan yang termasuk dalam mahram yang kita sebutkan tadi dalam ayat. Ya. Kenapa? Karena perempuan mahram bukan madhinnatus syahwah. Ya. Madhinnatus syahwah itu kalau dia wanita yang bukan mahram. Ya. Tapi kalau wanita itu adalah mahram kita, itu bukan madhinnatus syahwah. Ya. Tidak membuat syahwat atau tidak mengundang syahwat kalau perempuan itu adalah mahram kita. Kemudian yang terakhir, qauluhu walam surrajuli almar'ah uhturiza bihi amma idza lamasa saghiratan la tushtaha wa qad marra wa amma idza lamisa amradan fa innahu la yantaqid wa huwa ar-rajih walana wajhun anna lamsahu yanqudu kal mar'ah. Ya. Perkataan al-Imam Abu Syuja walamsur rajuli al-mar'ah itu menyebabkan tidak memasukkan perempuan yang saghirah. Ya. Karena wanita yang saghirah atau perempuan yang masih kecil
dalam bahasa Arab tidak disebut mar'ah. Bahasanya apa? Jariyah. Ya. Jariyah atau sobiyah. Ya. Tidak masuk dalam kategori perempuan dalam makna bahasa. Ya. Anak-anak perempuan yang kecil biasanya disebut dengan jariyah. Ya. Jadi ketika disebut dengan imra'ah, maka yang dimaksud imra'ah itu adalah wanita yang sudah balik. La tushtaha. Ya. Wanita perempuan yang shagir itu laisa madinatus syahwah. Ya. Sedangkan amma idza lamasa amradan fa innahu la yantaqid wa huwa rajih walana wajhun anna lamsahu yanqudul wudu. Ya. Jadi yang selanjutnya kalau menyentuh amrad. Amrad itu apa artinya? Apa di situ artinya? Laki-laki yang tidak berjenggot. Ya. Karena ada laki-laki yang tidak punya jenggot. Ya. Kalau menyentuh itu dalam pendapat yang rajih dalam mazhab Syafi'i membatalkan wudu. Ya, makanya laki-laki disuruh berjenggot. Kenapa? Kalau tidak berjenggot itu jadi madinatus syahwah. Ya. Jadi madinatu asyahwah, laki-laki yang tidak berjenggot, yang sudah balik dan tidak berjenggot. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i. Walana wajhun, artinya ada dua pendapat. Yang pertama membatalkan dan yang kedua tidak membatalkan. Ya. Jadi tidak membatalkan karena sama-sama laki-laki. Ya, karena sama-sama laki-laki. Walaupun ada juga ulama dalam mazhab Syafi'i dan ini kata beliau yang rajih, ya. Yang rajih dalam pendapat penulis Kifayatul Akhyar, yang rajih apabila menyentuh laki-laki yang tidak punya jenggot. Ya, yang mulus itu. Itu bisa membuat batal wudu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Makanya laki-laki disunahkan memelihara jenggot. Supaya kalau jabat tangan sama laki-laki tidak membatalkan wudu. Karena kalau tidak berjenggot, ya, apalagi memang laki-laki yang ada laki-laki yang memang tidak berjenggot, tidak bisa tumbuh jenggotnya. Ya. Ada laki-laki yang tidak bisa tumbuh jenggotnya. Ya. Apalagi kalau dia ganteng, tampan. Ya, putih, bersih. Waliyadzubillahi min dzalik. Ya. Itu bisa membatalkan wudu dalam mazhab Syafi'i. Ya. Dalam pendapat yang rajih kata beliau. Ya. Walaupun ada pendapat yang yang lain mengatakan tidak rajih. Ya, tidak membatalkan. Wa qauluhu min ghairi ha'ilin uhturiza bihi amma idza kana bainahuma ha'il fa innahu la yanqudu wallahu a'lam. Ya. Dan perkataan Imam Abu Syuja min ghairi ha'il, tanpa ada pembatas, itu uhturiza bihi, yang menyebabkan apabila menggunakan lapisan maka tidak membatalkan wudu. Ya. Jabat tangan misalnya pakai dilapis dengan kain. Atau yang kita sentuh adalah bagian tubuh yang masih ada kainnya. Ya. Kita bersentuhan tapi ada kain. Bajunya atau jilbabnya dan lain sebagainya. Ya. Ini menyentuh dengan tidak sengaja maksudnya. Ya. Kalau sengaja menyentuh, mengusap-usap punggung wanita ini tidak boleh. Ngobrol-ngobrol dengan wanita yang bukan mahram, usap-usap punggungnya. Ya. Itu tidak dibolehkan juga. Ya. Karena termasuk kemaksiatan ya, mengusap-usap wanita yang bukan mahram. Nah, dalam hal ini yang berkenaan dengan wudu biasanya adalah ketika kita bersentuhan tidak sengaja. Ya. Seperti misalnya di tempat keramaian, ya. Tiba-tiba tangan kita menyentuh tangan perempuan lain. Ya.
Nah, itu yang dimasukkan dalam kategori wudu. Tapi kalau sengaja ngobrol, nah itu tidak dimasukkan ke situ. Ya. Nah, ini tentang pembatal yang nomor 3, yaitu menyentuh perempuan. Nah, dalam mazhab Syafi'i disebutkan menyentuh wanita yang bukan mahram itu membatalkan wudu. Ya. Walaupun mazhab yang lain disebutkan oleh kitab-kitab yang lain bahwa yang dimaksud dengan lams dalam ayat ini bukan makna hakikinya, tapi makna majazinya. Ya. Jadi kalau kita lihat mazhab-mazhab, dalam hal ini ada paling tidak ada 3 pendapat. Ya. Pendapat yang pertama dalam pendapat mazhab Syafi'i, menyentuh wanita itu yang bukan mahram membatalkan wudu secara mutlak. Ya, mau dia pakai syahwat atau tidak, maka dia tetap membatalkan wudu. Nah, ini dalam kitab ini seperti itu. Ya. Kemudian mazhab yang kedua, mazhab yang sebaliknya. Mereka mengatakan tidak membatalkan wudu sama sekali. Karena mereka beralasan kata lamsun di dalam ayat maknanya adalah makna kiasan. Ya. Makna kiasan maksudnya adalah jima. Ya. Dan mereka nanti punya dalil juga dari hadis-hadis Nabi SAW, jima. Ya, karena makna lams di situ adalah jima. Ya. Maka itu yang membatalkan wudu adalah ketika berjima, ya, tentu dengan istri. Ya. Kalau menyentuhnya tidak membatalkan. Pendapat yang ketiga, pendapat yang disebutkan oleh mazhab Hambali yang mengatakan bahwa menyentuh perempuan membatalkan wudu kalau ada syahwat. Ya. Kalau menyentuh dengan syahwat. Artinya kalau tidak sengaja, ya, tidak bermaksud dan tidak bersyahwat, ya, maka tidak membatalkan wudu. Nah, itu paling tidak ada tiga pendapat dalam masalah ini. Ya, tapi dalam mazhab Syafi'i mereka mengatakan bahwa bisa membatalkan wudu menyentuh wanita yang bukan mahram, mau sengaja ataupun tidak sengaja. Ya. Yang penting perempuan. Ya. Dan tidak menggunakan penghalang. Ya. Tidak ada kain, tidak ada pembatas. Ya. Kalau pakai pembatas, pakai kain atau pakai pelapis, maka tidak membatalkan wudu. Tapi yang dimaksud adalah menyentuh perempuan di kulitnya, menyentuh kulitnya. Ya. Bukan rambutnya, bukan kukunya, dan bukan giginya. Ya. Jadi kalau dia kulit, mau kulit tangan, mau kulit telapak tangan atau bagian punggung tangan, atau menyentuh pipi, menyentuh hidung, ya, atau menyentuh apa saja yang tidak ada pelapisnya, maka itu dalam mazhab Syafi'i hukumnya membatalkan wudu, apakah dia bersyahwat atau tidak, sengaja atau tidak, ya, semuanya membatalkan wudu. Kecuali kalau wanita itu sudah jadi mayat, ya, maka itu khilaf. Ya. Atau kalau yang disentuh itu adalah bagian dari wanita tersebut yang sudah terlepas, putus, ya, nah itu tidak membatalkan wudu. Ya, wallahu taala alam bissawab. Baik. Ya, sudah Isya, ya. Masih ada satu lagi pembatal wudu yang disebutkan dalam kitab ini. Nah, insyaallah kita baca pekan depan karena cukup banyak penjelasannya. Ya. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pemahaman yang baik, ya, tentang hal-hal yang sangat urgen atau sangat penting dalam kehidupan kita. Tujuannya tentu supaya ibadah kita menjadi sempurna. Ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.